Kisah tokoh Mahabharata. Jayadrata adalah seorang raja dari kerajaan Sindhu. Dia menikahi Dursala, adik perempuan Kurawa bersaudara. Jayadrata merupakan tokoh penting di balik pembunuhan Abhimanyu, putra Arjuna. Ia menghadang para ksatria Pandawa saat mereka berusaha menyelamatkan Abhimanyu. Atas kematian Abhimanyu, Arjuna berusaha membunuh Jayadrata. Widura dan Guru Kripa merasa tenang melihat pemandangan akurnya Yudhistira dengan Sangkuni, Duryudana, dan Dursasana. Namun ternyata hal tersebut tidak berlangsung lama. Sangkuni ternyata lagi-lagi punya niat buruk. Sangkuni menyuruh Duryudana melakukan tindakan yang ditentang semua orang. Tindakan itu adalah dengan menjodohkan Dursala dengan Raja Sindhu yang bernama Jayadrata. Gandhari kaget dengan keputusan itu karena kerajaan Sindhu adalah musuh kerajaan Hastinapura. Hal ini dibahas di pendopo kerajaan. Yudhistira, Bhisma, dan Widura menentang perjodohan itu. Sebab perjodohan seorang putri harus melalui proses sayembara. Namun Duryudana berkilah tidak mau menjadikan pernikahan adiknya sebagai objek politik. Perjodohan yang dilakukan Duryudana tersebut tidak lain agar dia mendapat sekutu untuk melawan para Pandawa. Dalam wiracarita Mahabharata, Jayadrata adalah seorang raja di kerajaan Sindhu. Dia adalah anak dari Maharaja kerajaan Sindhu. Dia menikahi Dursala, adik perempuan Kurawa bersaudara. Dia adalah seorang yang kepribadian ganda yang seringkali tidak sopan terhadap perempuan. Pada upacara Swayamvara Drupadi, Jayadrata juga ikut hadir dan mengikutinya. Jayadrata sangat ingin untuk mendapatkan Drupadi. Sayang, ia gagal dalam kompetisi. Tapi sejak itu, dia selalu mencari kesempatan untuk mendekati Drupadi. Pada serial Mahabharata, setelah peristiwa pengasingan Pandawa dan Drupadi ke hutan karena kalah dadu, Sangkuni dan Duryudana mempunyai rencana jahat menculik Drupadi. Untuk itu mereka menyuruh Jayadrata untuk melaksanakan rencananya tersebut. Jayadrata yang masih berambisi dengan Drupadi dengan senang hati melaksanakannya. Dari sumber lain dikisahkan, sekitar sebulan setelah peristiwa pengasingan, Pandawa pergi berburu bersama-sama. Mereka meninggalkan Drupadi di hutan pertapaan. Sementara mereka pergi, Raja Sindhu Jayadrata datang ke dekat padepokan Pandawa dan berniat membawa Drupadi. Dia mencoba menculik Drupadi dengan paksa. Jayadrata berkata pada Drupadi, "Saya ingin membawamu bersamaku. Mengapa kau tetap melekat pada anak Kunti yang sial itu? Mereka telah kehilangan semua kekayaan mereka dan dipaksa untuk tinggal di hutan. Seorang wanita yang waras tidak akan terus mengabdikan dirinya untuk suami yang telah jatuh dari martabat mereka dan telah kehilangan segalanya. Kau tidak perlu berbagi penderitaan para Pandawa. Tinggalkanlah mereka dan jadilah istriku." Drupadi sangat marah mendengar perkataan Jayadrata itu. Dia berteriak, "Dasar bodoh, beraninya kau menghina para Pandawa yang terkenal, yang masing-masing adalah seperti Indra sendiri. Mereka semua mematuhi tugas dan tidak pernah goyah dalam pertempuran, bahkan pertempuran dengan kahyangan. Orang bijak tidak pernah mengkritik orang-orang yang hidup berpati raga dengan taat, walaupun ketika mereka telah jatuh miskin. Hanya anjing yang berbicara seperti itu. Saya tidak melihat ada orang di sini yang dapat menyelamatkan kamu dari lubang yang telah kau gali di bawah kakimu sendiri. Maka pergilah kamu secepatnya sebelum terlambat." Jayadrata kemudian tertawa melihat Drupadi marah. "Saya tahu semuanya ini." "Ya, Pancali," jawabnya dengan nada mengejek.
Kau tidak bisa menakut-nakutiku dengan ancamanmu itu. Aku lahir di garis kerajaan yang diberkahi dengan kekayaan dan derajat yang tinggi. Aku menganggap bahwa Pandawa itu berasal dari kalangan rendah. Oleh karena itu, ikutlah denganku, jangan bicara dengan begitu sombong. Drupadi sangat terkejut dengan perkataan Jayadrata tersebut. Jayadrata kemudian memegang pakaian atas Drupadi. Tapi Drupadi melawan dengan mendorongnya dengan sekuat tenaga sehingga Jayadrata terjatuh ke tanah. Kemudian Jayadrata menjadi marah. Dia meraih Drupadi dan menyeretnya ke atas keretanya dan membawanya pergi. Pandawa masih berada agak jauh dari pondok. Ketika mereka melalui hutan lebat, Yudhistira mulai menyadari adanya gejala yang tidak baik. Dia mengajak saudara-saudaranya kembali ke pondok. 5 bersaudara secepatnya berbalik arah menuju ke pondok. Mereka melihat serigala melolong menyeramkan. Yudhistira semakin prihatin dan mendesak mereka untuk bergerak lebih cepat. Akhirnya sampailah mereka di halaman padepokan mereka. Di sana mereka tidak melihat Drupadi. Sebaliknya, mereka melihat jejak mencurigakan yang belum lama ditinggalkan. Siapapun itu, mereka memastikan tidak mungkin jauh. Kelima bersaudara segera pergi mengejarnya. Dengan segera mereka melihat debu yang ditinggalkan oleh Jayadrata. Pandawa bergegas mengejar Jayadrata dengan teriakan yang sengit. Saat melihat Raja Sindhu di kejauhan dengan Drupadi di atas keretanya, kemarahan mereka meningkat bagaikan api yang disiram minyak. Mereka berseru, memanggilnya untuk berhenti dan bertarung melawan Pandawa. Setelah mendengar teriakan menggelegar para Pandawa, Jayadrata menoleh dan melihat kereta para Pandawa berpacu ke arahnya. Jayadrata terlihat sangat khawatir. Ketika peperangan dimulai, mereka membuat langit menjadi gelap dengan hujanan anak panah. Jayadrata sekarang benar-benar ketakutan. Dia segera menurunkan Drupadi dari keretanya dan segera melarikan diri ke hutan. Yudhistira menyuruh Sadewa menjemput Drupadi untuk naik ke keretanya, sedangkan Bima dan Arjuna terus mengejar Jayadrata. Bima dan Arjuna segera menuju ke hutan untuk mengejar Jayadrata. Raja Sindhu sudah pergi sejauh 2 mil. Arjuna mengeluarkan 4 anak panah sambil mengucapkan mantra sambil menempatkan mereka pada busurnya. Dengan menarik, Gandiwa menjadi lingkaran penuh. Ia melepaskan anak panahnya. Anak panah itu meleset dalam kecepatan tinggi di atas puncak-puncak pohon, melampaui jarak 2 mil penuh dan menewaskan keempat kuda Jayadrata. Raja itu jatuh dari atas keretanya dalam ketakutan. Sambil bangkit, dia tersandung semak-semak lebih dalam ke hutan. Arjuna berteriak sambil mengejar Jayadrata. "Oh Raja Sindhu, kehebatan apa yang kau punyai sehingga kau berani menculik istri kami? Berdirilah dan ayo bertarung. Sangat memalukan bila kau melarikan diri, meninggalkan pengikutmu untuk menghadapi musuhmu." Jayadrata tidak berani menoleh. Bima melompat turun dari atas keretanya. Matanya merah karena marah. Dia cepat menangkap raja yang sedang ketakutan itu, lalu menyeretnya dengan cara menjebak rambutnya. Arjuna berteriak, "Jangan bunuh dia." Bima yang sudah siap untuk memberikan pukulan yang dahsyat, menarik kembali tinjuannya. Dengan gemas, dia membanting Jayadrata ke tanah dan menendang kepalanya. Sementara raja yang sempoyongan itu terhuyung berdirinya, lalu Bima membantingnya lagi, memukul kepala dan dadanya dengan kepala tinju dan lututnya. Jayadrata jatuh pingsan ke tanah, lalu Bima menyeretnya ke arah Arjuna. Dengan gigi terkatup, Bima berkata,
Orang satu ini telah melakukan kejahatan keji dan tidak pantas untuk hidup lagi. Tapi karena Yudhistira telah memerintahkan kita untuk membiarkannya hidup, apa yang bisa kita lakukan untuk menghukumnya? Sang raja selalu murah hati dan pemaaf. Bima memandang dengan penuh penghinaan pada Jayadrata yang saat itu sudah kembali siuman. Bima mempertimbangkan cara terbaik untuk menghukumnya tanpa harus membunuhnya. Bima kemudian mencukur rambut Jayadrata, meninggalkan hanya 5 jumbai. Bagi seorang kesatria, perlakuan seperti itu sama saja dengan dibunuh. Ini berarti bahwa ia telah dikalahkan dan dipermalukan di tengah musuh yang lebih kuat, tapi ditinggalkan untuk hidup. Lebih baik mati dalam pertempuran daripada menderita penghinaan seperti itu. Jayadrata awalnya dijadikan sebagai budak. Akan tetapi kemudian Yudhistira membebaskannya dengan pertimbangan bahwa Jayadrata adalah suami Dursala yang masih sepupu mereka. Jayadrata dipenuhi oleh rasa malu. Dia memikirkan bagaimana caranya untuk membalas dendam kepada Pandawa. Menyadari bahwa ia tidak akan dapat mengatasi mereka dalam pertempuran, ia memutuskan untuk melakukan bertapa untuk menyenangkan hati Dewi Sewa. Jika ia dikuatkan oleh dewa yang besar itu, maka pasti ia akan mampu mengalahkan setiap musuh, bahkan para Pandawa yang perkasa. Ia memohon kekuatan untuk menaklukkan Pandawa. Namun Siwa mengatakan bahwa itu hal yang mustahil. Namun ia menganugerahi Jayadrata agar mampu mengalahkan seluruh Pandawa bersaudara pada hari pertama kecuali Arjuna. Maka akhirnya hanya Arjuna yang berhasil mengalahkan Jayadrata. Ketika Dursala melihat Jayadrata kembali ke kerajaan, dia merasa malu dan marah atas perlakuan yang tidak bertanggung jawab suaminya. Namun, ia menjadi tenang setelah mengetahui tentang anugerah yang didapatkan oleh suaminya dari Dewa Siwa dan ayahnya. Suami dan istri tersebut kemudian berdamai. Tak lama setelah itu, seorang utusan datang dan mengatakan bahwa Duryudana mengundang Jayadrata untuk bergabung dengannya dengan segera dalam persiapan untuk perang dengan Pandawa. Jayadrata mempersiapkan pasukannya dan berangkat ke Hastinapura. Pada perang di Kurusetra, Raja Sindu Jayadrata memihak pada Duryudana. Pada hari ke-13, Jayadrata menggunakan kekuatannya ketika menghentikan Pandawa di dekat formasi Cakrayuha yang sulit ditembus, yang dimasuki oleh Abhimanyu putra Arjuna. Di dalam formasi tersebut, Abhimanyu bertarung sendirian. Ia dikepung oleh para ksatria Kurawa dan terdesak. Sementara ksatria-ksatria Pandawa yang ingin menyelamatkan Abhimanyu dihadang oleh Jayadrata. Saat terjebak dan kesusahan, Abhimanyu dibunuh dengan curang. Arjuna terkejut dan pingsan setelah mendengar kematian Abhimanyu. Setelah itu, Arjuna bersumpah bahwa ia akan membakar diri sendiri pada akhir hari ke-14 apabila ia tidak berhasil membunuh Jayadrata. Pada hari ke-14, Arjuna berencana untuk membunuh Jayadrata. Namun, ribuan kesatria dan pihak Kurawa melindungi Jayadrata dan memisahkannya dari Arjuna. Sampai menjelang sore hari, Arjuna belum berhasil menjangkau Jayadrata dan membunuhnya. Sesuai dengan sumpahnya, apabila setelah malam tiba, Arjuna belum bisa berhasil membunuh Jayadrata, maka ia akan membakar dirinya sendiri. Basudewa Krishna kemudian berusaha membantunya dengan membuat gerhana matahari buatan dengan cakranya dan menyuruh Arjuna berpura-pura akan membakar diri. Saat menyadari bahwa hari sudah gelap, para Kurawa bersorak gembira dan melalaikan perlindungan terhadap Jayadrata. Saat akan menjatuhkan diri ke api,
Tiba-tiba matahari kembali bersinar dan Arjuna langsung membentangkan busurnya. Anak panahnya melesat cepat dan memutuskan leher Jayadrata. Jayadrata pun gugur seketika. Melihat hal itu, Kurawa sangat kesal terhadap kebodohan mereka yang tak menyadari bahwa semua itu adalah tipu muslihat Krishna.